Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Muzakira Qurani dengan NIM 90400124063. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar kebijakan fiskal. Yang pertama, definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran APBN. Segala macam kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Contohnya, kebijakan dalam bidang perpajakan, kebijakan dalam hutang luar negeri, dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah. Sehingga pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran sehingga memerlukan satu set kebijakan fiskal untuk mengatasinya. Ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran, yaitu pajak, mencetak uang baru, pinjaman masyarakat dalam negeri, dan pinjaman masyarakat luar negeri. Dalam kenyataannya, sebagian besar pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung ini berhubungan erat dengan pendapatan. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung. Begitu pula sebaliknya. Karena pajak berkaitan dengan pendapatan, maka penerimaan pemerintah dari pajak sangat bergantung pada tingkat pendapatan masyarakat. Dengan demikian, semakin besar defisit anggaran pemerintah dan bila pemerintah membiayainya dengan meningkatkan pajak, maka daya beli masyarakat akan terus menurun. Kebijakan fiskal ini mengacu pada tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Konsep dasar kebijakan fiskal ini meliputi ada beberapa prinsip utama. Yang pertama, pengeluaran dan pendapatan, yaitu pengeluaran pemerintah itu termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial. Sedangkan pendapatan ini meliputi pajak, pinjaman, dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, tujuan ekonomi, yaitu dirancang untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta inflasi yang terkendali. Dan yang ketiga yaitu pengaruh terhadap agregat demanda, yaitu dapat mempengaruhi agregat permintaan di dalam perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Yang keempat itu dampak distribusi. Pajak dan subsidi yang diterapkan oleh pemerintah ini dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan di antara berbagai kelompok masyarakat. Yang kelima, keberlanjutan fiskal, yaitu pemerintah mempertimbangkan keberlanjutan fiskal dalam merancang kebijakan fiskal yang melibatkan pengelolaan defisit anggaran dan utang pemerintah agar tidak mengancam stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas. Kebijakan fiskal ini harus dirancang agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu sinkronisasi dengan kebijakan moneter, yaitu kebijakan fiskal ini harus disinkronkan dengan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi yang optimal. Dengan memperhatikan konsep-konsep dasar di atas, pemerintah dapat merancang dan melaksanakan kebijakan fiskal yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan kebijakan fiskal yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kebijakan dengan mengatur pemasukan dan pendapatan negara, bisa mengontrol peristiwa fluktuasi ekonomi yang berakibat adanya pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal itu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mengatur tingkat pengeluaran pemerintah dan pajak. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kualitas SDM dan menekan angka pengangguran. Kualitas SDM dan angka pengangguran tentu saja mempengaruhi pendapatan nasional secara langsung dan bukan hal yang mustahil pertumbuhan ekonomi akan melambat. Yang ketiga yaitu memastikan stabilitas harga. Ketika perekonomian negara baik, maka akan menjadi peluang bagi negara untuk mendatangkan investor. Yang keempat, meningkatkan laju investasi. Adanya investor akan berpengaruh terhadap pemasukan negara dan juga mengurangi pengangguran.
Yang kelima, stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal ini dapat digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan mengurangi fluktuasi siklus bisnis. Yang keenam, distribusi pendapatan dan kekayaan. Dengan kebijakan fiskal dapat digunakan juga untuk memengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu pembiayaan program publik, yaitu untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah untuk program-program publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan layanan umum. Yang kedelapan itu mengendalikan defisit atau utang. Dengan kebijakan fiskal juga ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal untuk memastikan bahwa pendapatan pemerintah mencukupi untuk menutup pengeluaran. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini memiliki beberapa fungsi penting dalam pengaturan perekonomian suatu negara. Yang pertama yaitu sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi, yaitu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilisasi siklus bisnis yang fungsinya itu juga digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan mengurangi fluktuasi situasi bisnis. Selanjutnya, distribusi pendapatan dan kekayaan, yang mana kebijakan fiskal ini juga berfungsi dalam memengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu pembiayaan program publik adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk berbagai program publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Yang selanjutnya itu mengendalikan defisit atau utang. Dengan kebijakan fiskal juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan fiskal dengan memastikan bahwa pendapatan pemerintah mencukupi untuk menutup pengeluaran. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 yang mengatur tentang beberapa fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama sebagai fungsi otoritas, yaitu berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu ketika yang berfungsi ketika anggaran dan suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dan dalam merencanakan anggaran tahunan. Fungsi pengawasan, yaitu berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Selanjutnya itu jenis-jenis kebijakan fiskal yang terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama dari segi teoritis itu dibagi menjadi 3. Ada kebijakan fiskal fungsional, fiskal disengaja atau terencana, dan fiskal tak disengaja atau insidental. Dari segi penerapan itu ada 2. Itu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Dari segi neraca pembayaran itu ada kebijakan fiskal seimbang, surplus, dan defisit, dan dinamis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai instrumen kebijakan fiskal. Ada beberapa contoh instrumen kebijakan fiskal yang berpengaruh. Yang pertama ada anggaran. Anggaran ini adalah suatu negara adalah instrumen yang berguna untuk menilai fluktuasi suatu perekonomian. Prinsip-prinsip anggaran yang berbeda telah dirumuskan oleh para ekonom yang dikenal sebagai anggaran seimbang tahunan, anggaran seimbang, anggaran kompensasi yang dikelola penuh. Yang kedua yaitu perpajakan. Perpajakan ini adalah instrumen kebijakan fiskal yang kuat di tangan otoritas publik yang sangat mempengaruhi perubahan dalam pendapatan, konsumsi, dan investasi sekali pakai. Walio 2018 menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk memperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu equity atau keadilan, yang kedua yaitu asas revenue productivity, dan yang ketiga asas ease of administration. Yang keempat asas neutrality. Selanjutnya yang ketiga itu pengeluaran publik. Pengeluaran publik yang meningkat akan memiliki efek ganda pada pendapatan, output, dan pekerjaan, persis sama seperti peningkatan investasi yang memiliki efek pada mereka. Yang keempat itu pekerjaan umum. Ada 2 bentuk pengeluaran, yaitu pekerjaan umum dan pembayaran transfer. Pekerjaan umum ini adalah barang tahan lama, terutama struktur yang tetap yang diproduksi oleh pemerintah. Sedangkan pembayaran transfer ini pembayaran seperti bunga atas utang publik, subsidi,
pensiun, bantuan, pengangguran, manfaat asuransi dan jaminan sosial dan lain-lain. Yang kelima yaitu adalah utang publik. Utang publik ini senjata fiskal yang bagus untuk melawan inflasi dan deflasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi konsep dasar kebijakan fiskal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.